Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please? Dan ini menyatakan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas berdirinya peradaban penelitian benda-benda langit dan benda-benda bersejarah di Kecamatan Barus oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya sekali lagi saya selaku putra daerah mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga ini menjadi pusat peradaban Nusantara di Kecamatan Barus ini kita ciptakan yang terbaik. Kenapa tim OIP UMSU memilih atau mengadakan acara Momen Inom dan Astronomy Day di Pantai Barus ini? Nah, alasannya karena pertama, tempat ini masih jauh dari lampu atau polusi cahaya-cahaya perkotaan untuk lebih mudah mengamati benda-benda langit. Dan kedua, tempat ini juga salah satu titik nolnya peradaban Islam. Kemudian yang ketiga, tempat ini atau pantai ini cikal bakalnya cabang dari OIP UMSU yang kedua. Dan kita doakan sama-sama semoga segera terlaksana. Amin ya robbal alamin. Kira-kira yang kita sudah pernah berada di OIP UMSU, kira-kira nanti itu bisa lebarnya atau luasnya itu hampir 10 kali lipat dari OIP UMSU yang ada di Medan. Gambarnya sudah dirancang, desainnya juga sudah jadi, dan perkiraan biayanya juga sudah dirilis oleh tim sipil dari universitas yang mencapai hampir 49 miliar. Itu sudah dirancang oleh tim di UMSU. Cuman kapan dibangun, direalisasikan itu akan bertahap, dan itu masih di tangan pihak pimpinan, dalam hal ini Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kita lakukan hari ini adalah momen internasional, dicatat dunia, dicatat NASA, dicatat oleh IAU atau UIA, apa itu? IAU dan seterusnya, karena keberadaan kita di sini adalah salah satunya sudah kita daftarkan di situs Ikatan Astronomi Dunia itu. Jadi momen kita ini adalah momen internasional, momen dunia, dan kita melaksanakan kegiatan ini juga karena perhelatan yang dicetus atau dirancang oleh astronomi dunia tersebut. Jadi berbangga dan berbahagialah kita yang hadir di sini karena ini adalah momen yang istimewa yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya. Pertama, Inom, International Observe the Moon Night. Inom ini diadakan menjelang half quarter. First quarter, jadi bukan menjelang purnama, tapi menjelang bulan setengah. Nah, kenapa harus bulan setengah? Dan kenapa harus di bulan Oktober? Jadi Inom ini pertama digagas oleh NASA USA mengadakan pengamatan bulan di akhir atau di awal autumn. Di awal autumn atau di awal bulan musim gugur, karena kalau misalnya dilihat dari kalender di Amerika sana, momen-momen terbaik itu pengamatan dilaksanakan di musim semi atau musim gugur. Maka kalau misalnya kita baca sejarah, Astronomy Day ini pertamanya bukan di Oktober, melainkan di April atau Mei, musim semi. Lalu diadakan untuk kedua kali di bulan Oktober, musim gugur. Nah, sementara Inom sendiri digagas awal di Oktober karena di sana musim gugur. Dan kenapa harus menjelang atau bertepatan dengan first quarter? Jadi ketika kita mengamati bulan, momen terbaik itu memang bukan ketika purnama, bukan ketika full moon. Kenapa demikian? Karena ketika full moon, cahaya yang dipantulkan oleh bulan itu sangat banyak, sehingga fitur-fitur menarik yang ada di bulan, di permukaan bulan itu kurang teramati, sulit untuk diamati, seperti kawah-kawah itu sulit untuk diamati, atau mare
dan lain sebagainya. Tetapi ketika menjelang first quarter atau bulan setengah, itu kalau kita amati si kawah-kawahnya itu lebih menarik, lebih kita tahu, oh ini ada kawah di sini, kawah di sini. Bahkan kalau kita beruntung kita bisa menemukan lunar X dan lunar Y. Nah, apa itu lunar X dan lunar Y? Ya, lunar X dan lunar Y itu merupakan motif atau pattern yang ada pada kawah bulan yang hanya bisa diamati ketika bulan setengah. Namun tidak setiap bulan setengah kita bisa amati lunar X dan lunar Y. Nah, makanya itu hal-hal menarik seperti itu yang bisa kita amati ketika bulannya setengah, beda dengan bulannya penuh. Itu Inom. Dan kenapa harus di hari Sabtu? Jadi Inom ini sebuah kegiatan annual, kegiatan tahunan yang waktunya itu bisa bergeser-bergeser. Tahun ini tanggal 1 Oktober, tahun lalu tanggal 14 Oktober kalau tidak salah. Terus bergeser-bergeser, yang penting di awal Oktober atau di bulan Oktober dan di bulan setengah. Kenapa harus hari Sabtu? Karena Inom itu ditujukan pada awalnya untuk outreach ke masyarakat. Dan masyarakat ini biasa berkumpul di malam minggu gitu. Jadi yang suka malam mingguan bukan cuma orang baru saja yang suka di situ ya, tapi orang-orang di seluruh dunia pun suka malam mingguan ternyata. Nah, jadi biasanya Inom itu diadakan di tempat umum yang banyak warga masyarakat untuk bisa diajak berkegiatan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di beberapa tempat lain, Inom memang dilaksanakan di alun-alun. Contoh seperti yang di Sumatera, di tempat lain di Lampung itu di dekat alun-alun Bandar Lampung. Lalu yang di Surabaya pun biasanya di alun-alun Surabaya. Di Semarang pun itu dilaksanakan di Simpang 5 Semarang. Di Bandung diadakan di Masjid Salman. Jadi tempat-tempat yang crowd-nya banyak, yang masyarakatnya banyak berkumpul di sana, karena tujuan awal Inom mengenalkan astronomi kepada masyarakat. Nah, tadi seperti disebutkan oleh Kepala OIF bahwa kondisi seperti ini, kegiatan seperti ini memang diharapkan masyarakat bisa ikut mengetahui, mengenal astronomi itu seperti apa, mengapa harus malam-malam, apa sih yang indah. Itu kita bisa amati di malam ini. Kebetulan bulannya masih tertutup. Tadi kita sudah melihat bagaimana indahnya bulan di malam hari ini. Memang bukan bulan setengah, tapi inilah yang paling mendekati ke bulan setengah. Lalu yang kedua, tadi disebutkan Astronomy Day. Astronomy Day ini memang pada awalnya hanya dirayakan di Amerika Serikat saja, dan dirayakan di musim semi. Namun dengan masifnya penyebaran informasi, sekarang Astronomy Day dirayakan setiap tanggal 1 Oktober di berbagai belahan dunia, termasuk malam ini di Indonesia. Jadi pada intinya dulu pencetus Astronomy Day ini memang hanya membawa instrumen astronomi ke tempat umum. Tujuannya apa? Mengenalkan astronomi ke masyarakat. Hanya pada saat itu tidak bertepatan momennya dengan Inom begitu. Jadi secara umum aja apa yang kita bisa lihat di malam hari itu sama seperti sekarang kan. Ini kalau kita lihat tanpa ada awan, ini ada bentangan Bima Sakti di sini. Dan kita bisa lihat ada 2 bintang terang. Ini bintang Altair dan itu bintang Vega. Nah, tengah-tengahnya ini si Milky Way itu. Si jalan susu ya, atau Bima Sakti. Ini ada asterism satu lagi dengan Deneb. Jadi ada segitiga musim panas kalau orang sebutnya. Ini salah satu yang bisa kita amati di malam hari ini, alhamdulillah. Itu Astronomy Day. Lalu yang ketiga, tadi ada 100 Hours of Astronomy. Kegiatan apa itu? Jadi IAU, International Astronomical Union, atau Perkumpulan Astronomi Internasional atau dunia, itu setiap tahun selalu membuat kegiatan macam-macam. Ada kegiatan penelitian, simposium, ada kegiatan pengabdian masyarakat, public outreach, ada kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, bentuk 100 Hour of Astronomy pada tahun ini itu adalah public outreach atau pendekatan kepada masyarakat secara umum. Maka mencetuskanlah 100 Hour of Astronomy yang digagas dan direncanakan dari tanggal 1 Oktober sampai 4 Oktober. Mengundang seluruh masyarakat dunia untuk mengadakan kegiatan astronomi. Bisa stargazing seperti malam ini yang kita lakukan, atau seminar, atau
ada perlombaan dan lain sebagainya dalam rangka mengenalkan astronomi kepada masyarakat. Dan pada kegiatan ini yang beruntung bisa mendapatkan 15 teleskop dari IAU. Itu yang ketiga, 100 Hours of Astronomy. Yang keempat adalah World Space Week. Nah, World Space Week ini sebenarnya dari tanggal 4 Oktober sampai 10 Oktober. Tapi kalau misalnya kita bikin kegiatan di awal Oktober itu masih masuk dalam agenda itu. World Space Week itu merupakan kegiatan sama seperti tadi, yaitu mengenalkan masyarakat kepada astronomi atau ruang angkasa secara umum. Dikenalkanlah dengan penemuan-penemuan terbaru, dengan kajian-kajian terbaru. Dan kenapa harus tanggal 4 sampai 10? Jadi tanggal 4 Oktober 1952 itu pertamanya manusia mengirimkan satelit, yaitu Sputnik 1 dari Uni Soviet. Dan tanggal 10 Oktober 1967 itu adalah penandatanganan Traktat Pengamatan Benda Langit di Amerika. Jadi tanggal-tanggal tersebut memang menjadi tanggal-tanggal yang sangat momentual untuk astronomi, sehingga memang bulan Oktober ini bulannya astronomi. Nah, kan bedanya sedikit sama di Indonesia, Hari Antariksa Nasional bukan di bulan Oktober. Hari Antariksa Nasional jatuh di tanggal 6 Agustus. Nah, ini mungkin bedanya sedikit dengan yang lain. Kenapa? Karena 6 Agustus pertamanya Indonesia menerbangkan satelit Palapa. Nah, itu bedanya. Kalau tadi kan dunia, kenapa World Space Week tanggal 4 Oktober? Karena dunia ini manusia pertama mengirimkan satelit Sputnik 1. Nah, kalau Indonesia, khusus Indonesia aja gitu. Satelit Indonesia tanggal 6 Agustus, maka itu jadi Hari Keantariksaan Nasional. Nah, pada malam hari ini memang kondisi Barus beberapa malam terakhir kurang begitu bersahabat dengan kita. Namun kita bisa amati ada satu planet paling terang yang bisa kita amati saat ini, yaitu Jupiter. Lalu di atas sini ada Saturnus yang bisa kita amati, dan ya sayang sekali bulan masih tertutup oleh awan. Itu jadi kegiatan kita pada malam hari ini itu bertepatan dengan 4 kegiatan internasional. Maka tadi betul yang dikatakan oleh Kepala OIF bahwa walaupun kita sederhana, walaupun kita terbatas, namun ingat kita terdaftar di kegiatan-kegiatan internasional begitu. Jadi semoga di kemudian hari ketika pembangunan cabang OIF ini yang pertama, sebenarnya apa ini ya, cabang OIF pertama, itu pengamatan-pengamatan seperti ini bisa lebih menyasar kepada masyarakat sekitar. Karena yang dikhawatirkan ketika bangunan sudah jadi, ketika pengamatan penelitian sudah berlangsung, masyarakat tidak merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Masyarakat tidak merasakan ada apa di sini begitu. Tapi kalau misalnya di kemudian hari kita bisa lebih banyak outreach kepada masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan akan ada astronom-astronom OIF yang dari masyarakat Barus begitu. Tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi citizen scientist untuk Barus begitu, untuk OIF. Karena memang secara apa yang kita temukan di sini, Barus memang masih bagus langitnya. Terlepas dari sering hujan dan lain sebagainya, tapi secara natural Barus masih sangat baik. Pantai Kreatiga ini masih sangat baik. Walaupun kalau kita lihat ke arah barat, itu ada beberapa kafe-kafe yang lampunya sangat terang. Nah, hal ini kan bisa kita edukasi. Jika kita undang misalnya mereka dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, oh jadi mereka tahu gitu. Nanti di sini ada pembangunan yang dimana pembangunan akan mengundang banyak orang. Yang mengundang banyak orang, mereka akan banyak pengunjung. Kita saling berkesinambungan. Kita ada kegiatan, mereka pun bisa tetap berkegiatan niaga di sana dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai.
Saya Rahman Tasbarani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini menyatakan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas berdirinya peradaban penelitian benda-benda langit dan benda-benda bersejarah di Kecamatan Barus oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya sekali lagi saya selaku putra daerah mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga ini menjadi pusat peradaban Nusantara di Kecamatan Barus ini kita ciptakan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.